Ashraf, Jen. Bismillah, teman-teman soli dan soliha yang Ustadz muliakan, yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai karena Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, teman-teman, Ustadz minta untuk duduk yang manis terlebih dahulu. Kita mulai isti'dadan, musta'iddun, mumtaz, du'aan, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin. Selanjutnya teman-teman, disimak video berikut ini ya. Materi akidah dengan pembahasan adab-adab berdoa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiq wa jazakumullahu khairat. Teman-teman sholih dan sholihah di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di hari ini bisa melanjutkan kembali materi kita di pelajaran akidah. Yang kemarin kita sudah membahas tentang materi Ar-Razzaq. Masih tahu arti dari nama Allah yang satu ini, Ar-Razzaq? Apa artinya teman-teman? Ar-Razzaq artinya maha memberi rezeki. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiq. Nah teman-teman kemarin sudah menghafal juga dalil Allah adalah maha pemberi rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya apa teman-teman? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 58. Masya Allah, mumtaz. Teman-teman semua hebat-hebat di rumahnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar mengenal Allah maha pemberi rezeki. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi yang memberikan rezeki kepada kita itu adalah Allah. Dan juga contoh-contoh rezeki itu seperti apa sih Ustadz? Katanya rezeki itu banyak ya Ustadz ya. Banyak sekali. Contohnya apa saja? Kemarin juga kita sudah bahasnya. Contoh-contoh rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah yang pertama kesehatan. Allah berikan mata kepada kita, bisa melihat mata kita ya. Allah berikan telinga kita, telinga kepada kita, telinganya bisa mendengar. Memberikan hidung kepada kita, bisa mencium mana yang wangi, mana yang tidak wangi. Ya, dan nikmat-nikmat anggota tubuh lainnya, kesehatan. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalkan coba bayangkan teman-teman, mata kita dicabut kesehatannya, maka kita tidak bisa melihat. Telinga kita kesehatannya dicabut, maka kita tidak bisa mendengar, menjadi orang yang tuli. Hidung kita dicabut kenikmatannya, kesehatannya, maka kita tidak bisa mencium. Enak tidak? Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium. Tidak enak kan? Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesehatan yang banyak, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah apa? Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku akan tambahkan lagi nikmat-nikmat buat kamu. Masya Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang ya teman-teman ya. Kita bersyukur malah Allah berikan lagi. Kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin banyak nikmat yang kita miliki. Tapi kalau
tidak bersyukur kepada Allah, semua nikmat yang sudah Allah berikan tapi dia tidak bersyukur, dia malah gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik, hidungnya dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, telinganya dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dia tidak pernah bersyukur, sudah diberikan nikmat sama Allah sehingga dia melakukan dosa-dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau orang-orang yang tadi mereka bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat bagi mereka. Tapi orang-orang yang tidak mau bersyukur, orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dari kesehatan mereka, mereka gunakan untuk dosa pada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak mau bersyukur, mereka kufur atas nikmat-nikmat Allah, enggak mau mensyukurinya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi Allah akan mengazab mereka, Allah akan hukum mereka, orang-orang yang tidak mau bersyukur. Maka kita ucapkan alhamdulillah, Allah masih memberikan kepadaku kesehatan. Ya, jadi setiap hari berdoa kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Engkau masih memberikan kepadaku kesehatan, masih memberikan kepadaku nafas, masih memberikan kepadaku penglihatan, nasihat, ya masih memberikan kepadaku kesehatan, ya kemudian nikmat-nikmat yang lainnya. Ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan lupakan untuk berdoa, ya, karena doa itu merupakan sesuatu yang paling utama bagi kita umat muslim, ya, sebagai senjata kita kaum muslimin adalah berdoa, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, teman-teman semua, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi akidah kita, ya, dengan pembahasan beberapa adab dalam berdoa. Jadi teman-teman semua, ya, bisa dilihat bukunya halaman 12, beberapa adab dalam berdoa. Ya, teman-teman sholih dan sholihah, Ustadz mau cerita dulu, ya, kisah nabi-nabi terdahulu. Mereka adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini, ya, sehingga kita harus mencontohi apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya, ya, khususnya dalam pembahasan hari ini adalah tentang berdoa. Apakah atau bagaimanakah kita berdoa, kemudian kepada siapakah kita berdoa? Ya, tentunya kita berdoa itu hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah ciptakan langsung dengan tangannya dari tanah-tanah bumi yang Allah ambil, yang Allah kumpulkan, kemudian Allah bentuk Nabi Adam dan Allah tiupkan ruh, ya. Kemudian terciptanya Nabi Adam, ya, atau terciptalah Nabi Adam. Kemudian dipasangkan dengan Hawa sampai mereka akhirnya tinggal di dalam surga, dan setan iblis iri kepada Nabi Adam sehingga dia mengganggu Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Adam keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Adam, ya, tidak bersalah? Apakah Nabi Adam, ya, menyenanginya, senang dengan perbuatan seperti itu? Tidak, teman-teman. Nabi Adam menyesal, ya, karena sudah mengikuti perintah iblis, ya, sudah mengikuti godaan-godaan iblis. Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan mengangkat tangan kepada Allah, berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan, ya Rabb kami, ya Tuhanku, kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi.
Begitupun kisah nabi terdahulu lainnya. Kisah nabi siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang Allah berikan usia panjang sekali, 950 tahun untuk mendakwahkan kaumnya, tapi kaumnya tidak mau ikut kepadanya, tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh. Sampai-sampai anaknya juga tidak mau mengikuti perintah ayahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh hanya menyesalkan dirinya, mengeluhkan dirinya hanya kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangan lagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Tuhanku, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Berikutnya kisah Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Kenal semua dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi dan merupakan tokoh yang paling dikenal oleh kita umat muslimin, karena dia sudah membangun Baitullah, Ka'bah, yang merupakan kiblatul muslimin. Arah kiblatnya kaum muslimin bersama anaknya, putranya Ismail. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Nabi Ibrahim pun berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang tidak seorang pun tidak mengenal sosok beliau yang luar biasa dalam dakwahnya menghadapi raja yang sombong yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, dialah Firaun. Ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar lisannya dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lurus, ya, kata-kata yang mengandung kebaikan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Nabi Musa pun berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir adalah kisah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub yang Allah uji hidupnya dengan macam-macam ujian yang sangat berat. Allah jadikan Nabi Ayub hilang harta bendanya, kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya. Ditambah lagi Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan penyakit yang sangat parah di seluruh tubuhnya. Ya, tapi Nabi Ayub tidak putus asa dalam hidupnya. Dia tidak bunuh diri, sehingga menjadikan Nabi Ayub orang-orang yang zalim kalau dia bunuh diri. Tapi Nabi Ayub bersabar dengan ujian tersebut, sampai akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi
anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub dengan penuh kekhusyuan, dengan menghadirkan hatinya, mengharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua orang-orang yang penyayang. Seketika itu Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya. Masya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Inilah kemuliaan-kemuliaan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang kita bisa meminta dengan nama-nama tersebut. Ya, kita hanya minta kepada Allah, tidak ada selain Allah yang kita minta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita minta. Jadi teman-teman semua harus perhatikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berkata kepada Allah bahwa aku sudah berdoa berulang-ulang tapi Allah tidak kabulkan doaku. Ya, jadi jangan ucapkan kata-kata ini ya teman-teman. Ya, aku sudah sering berdoa pagi, siang, malam, setiap hari aku berdoa kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan. Aku malas berdoa lagi. Ya, tidak boleh. Ya, jangan pernah mengucapkan bahwa doa aku tidak pernah terkabul. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi kisah nabi-nabi yang Musa sebutkan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ayub, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati mereka dalam memanjatkan doa. Mereka mengharapkan dikabulkan doanya. Jadi ketika mereka berdoa itu teman-teman, mereka mengharapkan untuk dikabulkan karena mereka butuh dengan hal itu. Jadi berdoalah dengan hal-hal yang kita butuhkan ya teman-teman ya, dan menghadirkan hati kita dalam berdoa. Dan juga jangan lupa untuk menyanjung Allah, puji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Nah, ini harus kita ucapkan dalam doa kita. Ketika kita mau berdoa, ya Allah ampuni dosaku, maka puji Allah, ya Rabbi, sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih, bahkan Engkau adalah satu-satunya Allah Rabbul Alamin yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Nah, seperti itu teman-teman. Puji Allah dengan lisan-lisan kita dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita ucapkan doa kita. Ya, kemudian yang berikutnya, bahwa percaya doa kita itu pasti Allah akan kabulkan. Ya, ini poin-poin yang harus kita perhatikan dalam adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berkata doaku tidak dikabulkan. Yang kedua, menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Yang ketiga, menyanjung Allah dalam berdoa. Yang keempat, percaya kepada janji Allah bahwa doa kita akan dikabulkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan teman-teman semua di rumah yang sudah mendengarkan penjelasan Ustadz di hari ini dengan semangat, dengan hebat. Ya, barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Kita cukupkan materi kita di hari ini sampai di adab-adab dalam berdoa. Insyaallah kita akan lanjutkan di materi berikutnya ya, di pekan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.